Kegiatan Latsar CPNS BRIN tahun 2022. Bertemu lagi dengan saya Dita, peserta Latsar CPNS BRIN golongan 3 angkatan 2 kelompok 4 tahun 2022. Hari ini saya akan membawakan podcast Millennial BRIN dengan tema bela negara di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan membawa beberapa narasumber yang tentunya memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Kita akan mengulas bagaimana sih mereka mengimplementasikan bela negara untuk mereka lakukan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakoni. Gimana? Pasti menarik kan untuk kita simak? Sebelumnya, lebih baik kita mengetahui apa sih yang disebut dengan bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan dari negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Sungguh suatu materi yang menarik bukan? Terutama bagaimana cara dari tiap-tiap profesi untuk dapat berkontribusi dalam berbela negara. Yuk kita simak podcast Millennial BRIN tentang bela negara berikut ini. Halo Sobat Millennial BRIN, hari ini kita akan melakukan wawancara singkat ataupun podcast dengan narasumber kita yaitu Perkenalkan, nama saya Endi Triananto, saya adalah dosen Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan UGM. Perkenalkan, saya Yudhistira Suherman. Saya aktif di salah satu organisasi non-profit yang berbasis di Yogyakarta, namanya adalah Perkumpulan Desa Lestari. Kenalkan, nama saya Joko Jiwo. Saya saat ini bekerja di Fakultas Peternakan UGM sebagai dosen. Nama Kranis Yuzanti, pekerjaan sebagai guru di salah satu SMK Salatiga. Jadi nama saya Maulida Rutaning Tias, pendidikan terakhir sarjana di UNY dan sekarang menggeluti di bidang pekerja kreatif. Saya seorang ilustrator di salah satu perusahaan di Jogja. Nama saya Amia, saya salah satu bidan di Salatiga. Pekerjaan saat ini lebih ke healthpreneur ya, jadi tetap sebagai ranah bidan, tapi saya ada usaha di yang meliputi kesehatan ibu dan anak. Tentang menurut saudara, apabila mendengar kata bela negara, di benak Anda apa yang terbersit secara langsung? Bela negara di benak saya adalah kegiatan berpikir dan implementasinya terkait dengan apa yang kita punya yang bisa diberikan untuk negara. Jadi kalau bilang bela negara sih saya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi memiliki hak dan kewajiban sehingga kemudian dalam apapun yang mereka lakukan setiap harinya gitu, mencari nafkah, kemudian berjuang terhadap sesuatu, belajar. Jadi makna bela negara bagi saya sendiri adalah do something untuk keberlanjutan untuk Indonesia. Menanamkan atau jiwa untuk mencintai tanah air, Pancasila, dan yang pokoknya yang cinta Indonesia itu diterapkan. Itu kalau untuk saat ini, atau mungkin kemarin waktu kaitannya dengan saya studi di luar
Indonesia. Kalau dikaitkan dengan itu ya setidaknya memperkenalkan Indonesia ke masyarakat di sana ya, di Korea Selatan. Kan mungkin ketika saya ke sana juga ketika saya tanya Bali, mereka rata-rata tahu. Mungkin sama ya di mana-mana ya mungkin ya. Tapi kalau ditanya Bali itu di Indonesia, dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Ya makanya dari itu setidaknya ya memperkenalkan, mempromosikan apa yang kita punyai di Indonesia ini ke luar. Itu sih. Kalau menurut saya bela negara itu ada sikap bagaimana secara umum untuk membela negara dengan cara sikap dia, bagaimana dia mendisiplinkan diri dalam kehidupan sehari untuk kehidupan yang berguna untuk sehari-hari, terutama untuk Kalau sekilas bela negara mungkin identik dengan wamil ya. Tapi ya setelah dipikir-pikir, bela negara tidak melulu identik dengan militer. Bisa dengan kegiatan kita sehari-hari, bisa dengan apa yang kita lakukan dari lingkungan sekitar, mungkin seperti itu. Gitu. Kalau dulu mungkin bela negara itu identik sama militer gitu ya, jadi yang berbau militer. Tapi kalau sekarang kita menyadari ternyata bela negara itu banyak hal bela negara itu sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin sumbangsih gitu ya untuk negara, tapi ya mungkin dari hal yang kecil seperti itu. Ini adalah menurut saudara apa sih arti penting dari bela negara? Negara menjadi penting karena kita tidak boleh lupa dengan dari mana kita berasal. Globalisasi adalah hal yang pasti, tetapi nasionalisme dan juga sikap-sikap bela negara itu menjadi penting karena itu yang akan memberikan identitas kita di pergaulan global. Bonus demografi ini menjadi poin penting Indonesia beberapa tahun ke depan. Tapi ketika kemudian bonus demografi itu kita tidak imbangi dengan peningkatan kapasitas, kita perlu investasi dalam kemudian mengembangkan diri. Tentunya tidak hanya soal masalah soft skill, tapi kemudian juga soal empati, kemudian soal memaknai bahwa budaya itu penting, melestarikan budaya itu penting, itu yang jadi poin dalam bela negara kalau menurut saya. Ini juga bagian dari bela negara, bagaimana kita harus berpikir objektif, kemudian berpikir tidak frontal dalam mengemukakan pendapat di sosial media. Kalau ditanya penting nggak sih, menurut saya penting ya. Kalau kita nggak bela negara ataupun salah satu dari bela negara kan cinta tanah air, ya, cinta Indonesia. Kalau kita nggak cinta Indonesia ya takutnya atau nanti kan pasti efeknya besar ya. Kita jadi nggak peduli dengan Indonesia. Terus ya kalau kita nggak cinta kan ya gimana sih ya, maksudnya ya nggak peduli. Terus kalau Indonesianya kenapa-napa ini kita nggak mau nolong atau kita nggak mau dukung. Kalau misalkan dia sakit kan kita nggak mau ngobati kan gitu, karena kita nggak cinta. Sebagai salah satu bagian dari bela negara itu saya pribadi sebagai guru akan bangga terhadap siswa yang mempunyai prestasi, yang mempunyai sikap yang disiplin, mempunyai sikap yang tidak pernah jarang melanggar aturan-aturan yang ada dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi saya akan bangga sekali dengan siswa yang bersikap seperti itu. Bela negara jelas yang pasti ya, kalau bukan dari kita siapa lagi yang akan membela ya, karena ya kita hidup di tanah air kita, dari lahir di sini, jadi ya udah semacam kewajiban moral ya untuk membela negara kita sendiri gitu Mbak Dita. Sangat amat penting sekali ya. Jadi setiap orang sih memang sebaiknya punya sih yang namanya jiwa untuk bela negara gitu. Bapak, perbedaan nyata bela negara di zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti apa? Bela negara di era sekarang ini lebih kepada apa yang bisa kita berikan kepada negara seperti yang saya sampaikan.
sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau profesi saya sebagai dosen, ya saya memberikan pendidikan yang baik, melahirkan SDM yang baik dan juga cerdas, berguna untuk bangsa dan negara. Bela negara tidak harus dengan mengangkat senjata, tetapi dengan pikiran dan tindakan yang paling bisa kita berikan untuk negara sekecil apapun. Jadi mungkin kalau nenek moyang kita dulu, ibu bapak, kakek nenek atau kita dulu bela negara itu dimaknai dengan melakukan sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian bagaimana membangun sebuah entitas komunal yang itu bisa bebas, kemudian memerangi imperialisme, dan hal-hal yang berkaitan dengan strategi perang. Intinya kemudian bagaimana mempertahankan negara kita ini dari jajahan-jajahan dan imperialisme dan sebagainya. Tapi kemudian sekarang kita tarik bahwa bela negara konteksnya adalah perang ideologi tahun 2000-2010, perang ideologi, dan kemudian sekarang adalah perang ekonomi dan budaya. Jadi kemudian ini menjadi sangat-sangat sulit karena apa yang kita perangi itu justru konteksnya itu mungkin bisa dibilang sulit untuk dilihat dengan mata ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan dulu kakek nenek kita atau buyut kita itu ada kenil datang perang pakai bambu runcing, tapi sekarang kita tanpa sadar kita bisa terpengaruh oleh kemudian strategi-strategi yang itu mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja oleh negara lain, yang kemudian ini bagian dari yang harus kita follow up untuk kita bisa membentengi. Kalau saya concern lebih ke budaya ya, ekonomi ini memang kita banyak aspek kemudian kita kalau ngomongin ekonomi karena pembangunan. Salah satunya tadi soal kemudian kita sehari-hari bekerja itu salah satu bela negara adalah bagaimana kemudian seluruh masyarakat itu membayar pajak, kemudian berproduktif dan menghasilkan profit, kemudian mereka memutar keuntungan profit setiap pribadi itu di perputaran di ekonomi negara, sehingga kemudian muncullah indeks PGP, GNP dan lain sebagainya, yang kemudian ini juga salah satu poin untuk mendorong bahwa kemudian Indonesia itu berkembang. Indonesia itu di mata negara lain itu memiliki potensi ekonomi, kemudian memiliki hal-hal yang kemudian ini bisa menjadi daya tawar ya, menaikkan posisi daya tawar Indonesia di mancanegara. Ya, salah satu bentuknya kalau zaman dulu perang, kalau zaman sekarang ya perbedaannya karena sekarang nggak ada perang, kita nggak mungkin ikut angkat senjata, ikut perang ya. Jadi setidaknya melakukan pekerjaan kita yang menjadi tugas-tugas kita. Misalkan saya jadi dosen yang ngajar, ya penelitian, ya melakukan pengabdian, ya itu juga dipenuhi dengan background cinta tanah air, bela negara. Itu jadi didasari dengan rasa cinta tanah air itu. Jadi menerapkan misalkan dengan tujuan dengan niatan atau dengan dasar supaya Indonesia ini kan semakin maju, salah satunya seperti itu. Itu kan menjadi dasar pola pikir dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, pekerjaan kita itu didasari dengan cinta tanah air itu. Gitu. Kalau di masa lampau mungkin karena dulu masih berjuang ya di Indonesia, jadi bela negaranya identik dengan perang atau membela dengan cara lebih ke militer itu. Cuman kalau sekarang kan ya negara kita udah mulai maju, udah mulai terbentuk lagi. Jadi bela negara kalau sekarang mungkin dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Nggak harus melulu kita harus join ke militer atau gimana, tapi bisa jadi dengan kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau mengikuti upacara dengan baik. Jadi mungkin seperti itu. Ya tadi ya seperti yang disampaikan Mbak Yus, kalau zaman dulu tuh kayaknya identik dengan perang gitu. Pokoknya yang
berbau apa sih, militer, perang gitulah. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman yang ada, saya rasa bela negara ini lebih identik dari apa sih sumbangsi kita atau apa sih yang bisa kita berikan ya untuk negara ini. Mungkin tidak harus dengan skala yang besar, tapi mungkin dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari pekerjaan kita sendiri, mulai dari lingkungan terkecil kita dari keluarga, kemudian lingkungan bermasyarakat mungkin, dan lebih meluas lagi lingkungan pekerjaan, sampai akhirnya bisa istilahnya memberikan sumbangsih untuk negara. Menurut saya sih itu sekarang. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan bela negara di kehidupan sehari-hari? Ya, pola pikir dan implementasinya. Jadi kalau bisa menyumbangkan ide pikiran ya pakai ide pikiran, kalau bisa menyumbangkan tindakan ya dengan tindakan, apapun untuk negara. Saya jadi diaspora misalkan, prakteknya bela negara ya setidaknya pakai batik lah kemana-mana, atau enggak kemana-mana juga pada waktu-waktu tertentu, atau apa namanya, kita pakai identitas kita sebagai orang Indonesia, salah satunya kan batik. Karena mereka kalau kita pas pakai batik pasti ada aja yang komentar, oh bajunya bagus, ini apa, kan mereka jadi curious kan, mereka apa namanya penasaran ini tuh apa sih, ya dengan jalan itu ya tak jelaskan kalau ini tuh batik dari Indonesia, salah satu yang khas gitu-gitu. Diterapkannya ya, misalkan siswa-siswa khususnya kami harus bersikap disiplin. Kan bela negara itu biasanya ada berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh suatu pemerintah atau suatu kekuasaan. Minimal dia bersikap mentaati peraturan yang ada di sekolah sehari-hari. Misalkan dengan disiplin, memakai seragam yang sesuai dengan aturan, kemudian bersikap tidak membuat onar, kemudian dia berusaha membuat suasana sekolahan itu bisa menerapkannya sehari-hari dengan sikap yang baik. Jadi contoh nyatanya mungkin dimulai dari lingkungan kecil kita, dari keluarga, mungkin kita dari mencontohkan, contohnya Pancasila itu kita mengajari adik-adik atau ponakan anak untuk mengikuti upacara dengan baik dan benar. Ya, betul. Terus mengenalkan bahwa Indonesia itu adalah negara bla bla bla, supaya mereka lebih mengenal negaranya sendiri dan supaya mereka menimbulkan rasa cinta tanah air pada negaranya sendiri. Mungkin seperti itu. Kalau saya sih jujur ya, dulu saya juga pengennya jadi ASN nih. Wah, karena menurut saya tuh ASN tuh keren ya, aparatur sipil negara, dan menurut saya tuh ada nilai bela negaranya besar di situ. Mungkin karena embel-embel ASN ya, negara gitu ya. Tetapi semakin kesini karena ya banyak faktor, salah satunya karena memang saya harus jaga anak-anak di rumah, kemudian suami juga jarang pulang, sehingga kami memutuskan untuk oke, saya di rumah dan suami bekerja seperti itu. Tapi satu hal yang saya pelajari, apalagi dari tadi konsep bela negara, ternyata dari pekerjaan saya saat ini yang saya tekuni itu juga merupakan satu bentuk bela negara. Kenapa begitu? Karena saat ini ya, mungkin saya boleh sedikit cerita, saya menggeluti bidang Mom and Baby Spa, di mana saya membersamai ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak-anak, memberikan treatment secara holistik. Holistik itu ilmu komplementer ya. Jadi kalau obat dan lain sebagainya itu kan medis ya. Nah, kalau saya holistik, jadi misalnya pakainya aromaterapi, kemudian massage, kemudian yoga, seperti itu. Dan dari sini saya belajar ternyata bela negara itu tidak melulu keinginan saya dulu jadi ASN ya. Ternyata di bidang pekerjaan saya saat ini, profesi saya saat ini, saya pun bisa memberikan sumbangsih sebagai seorang warga negara Indonesia, tentunya dengan cara apa? Memberikan manfaat mungkin ya, memberikan manfaat untuk klien-klien saya, untuk customer-customer saya, karena saya yakin setiap pelayanan yang saya berikan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi ibu hamil, anak-anak, dan kita tahu bahwa anak-anak juga generasi
generasi bangsa ini dengan terciptanya generasi yang hebat tentu saja akan membentuk sebuah negara yang juga hebat. Jadi di situ saya menyadari bahwa oke, ternyata semua profesi itu ternyata bisa loh untuk istilahnya mendukung ya konsep bela negara ini, ternyata bisa. Dan itu bisa kita mulai dari diri sendiri, dari profesi kita sendiri. Jadi tidak harus menjadi ASN, tidak harus menjadi istilahnya polisi, TNI dan lain sebagainya. Tapi apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, ternyata kita bisa memberikan sumbangsih dengan satu step kecil, dengan satu langkah yang kecil, pasti akan menjadi satu langkah yang besar ya kalau kita lakukan dengan konsisten dan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Bagaimana cara Bapak untuk menyebarkan aksi bela negara di lingkungan, baik itu di lingkungan kerja atau di lingkungan kehidupan sehari-hari atau paling kecil di keluarga? Lalu apa saja sih tantangan bela negara di lingkungan Bapak? Oke, kalau ini pendapat saya ya, kalau saya itu tidak perlu menyebarkan bela negara. Menurut saya, yang penting saya menikmati atau enjoy dengan pola pikir saya yang cinta dengan tanah air. Nanti itu akan ditiru sendiri oleh orang lain kalau mereka juga merasakan hal yang sama. Pastinya kalau kita sudah memiliki sikap bela negara, ya kehidupan kita akan terpancar dari sana sehingga orang lain juga akan berpikir hal yang sama dan sendirinya itu akan menyebar. Kemudian tadi terkait pertanyaan yang terakhir, kendala, saya kira saya tidak punya masalah ya dengan bela negara. Karena itu tadi, kita itu memberikan yang kita punya. Apa yang bisa kita berikan untuk negara, kita nggak perlu meminta dari negara. Tanda kutip meminta itu pasti manajemen negara harus bagus ya. Tetapi sikap pola pikir kita itu kita memberikan yang terbaik, bukan meminta yang terbaik. Itu saja. Itu saja. Oke. Ya, itu tadi. Kemudian tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilah ya. Kemudian budaya yang masuk itu yang baik kita harus serap, yang negatif kita tinggal tanpa kemudian meninggalkan atau melupakan budaya yang sudah ada. Karena memang adopsi inovasi atau difusi inovasi itu penting. Gitu. Kita sebagai human gitu, sebagai manusia yang terkotak-kotakan sebagai negara itu kan punya kultur masing-masing. Itu sangat penting. Tapi kemudian bagaimana kita semua kemudian bisa memikirkan secara baik dalam kemudian menanggapi atau merespon soal masuknya budaya atau kultur atau apapun itu yang masuk ke negara kita. Karena kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa memberikan barrier, karena itu memang sudah menjadi proses alamiah. Nah, contoh kecilnya sebenarnya itu tadi sebenarnya. Kalau paling gampang memang bagaimana kemudian satu kita menginvestasikan menginvestasikan diri kita kemudian untuk lebih belajar, untuk lebih berkembang dengan peningkatan kapasitas, kemudian dengan melakukan sosialisasi yang baik dengan banyak elemen masyarakat. Tentunya itu akan menumbuhkan perspektif yang sangat objektif, perspektif yang sangat bijak. Nantinya dengan itu perlahan-lahan kita berproses untuk menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik, yang kemudian warga negara yang baik kemudian berbasis pada kultur masing-masing daerah, suku, yang kemudian ini akan berdampak juga dalam keseharian. Contoh kecilnya dalam bersosial media misalkan, karena itu ruang yang sangat luas di situ, tidak hanya di Indonesia saja, itu semua orang multi negara bisa melihat kita melakukan tweet, melakukan posting video, foto, dan lain sebagainya. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas kita akan bisa menjadi warga negara yang bijak, baik, dan tentunya siap berkontribusi untuk pembangunan Indonesia beberapa tahun ke depan. Ini ya ada cerita unik juga, nggak cerita unik juga sih. Saya itu di rumah, itu saya punya bendera Indonesia yang saya taruh di ruang tamu. Jadi kalau dulu saya taruh di kamar ya di pajang ya bendera Indonesia merah putih. Terus kemarin waktu itu juga pernah saya taruh di ruang tamu, di tiang lah gitu. Jadi setidaknya menunjukkan kalau
kalau apa ya, mengingatkan juga sih kalau saya itu ya mengingatkan pada diri sendiri juga. Kalau memang kamu itu harus cinta sama Indonesia gitu. Jadi simboliknya seperti itu. Jadi Kalau selalu bagi saya. setiap hari masuk rumah lihat bendera langsung teringat, oh saya Indonesia gitu ya. Oh. Terakhir, bagaimana cara dari sisi seorang guru untuk menyebarkan rasa bela negara, baik itu mungkin di lingkungan sekolah yang lebih dekat? Minimal dari sikap kita sendiri, dari guru itu sendiri, bersikap disiplin, bersikap tidak melanggar aturan-aturan, kemudian bersikap sehari-harinya dari sopan santunnya, supaya siswa bisa mencontoh apa yang dilakukan seorang guru. Mungkin kalau di lingkungan sekolah, karena tadi ada aturan tertentu yang tidak seperti dulu, itu dulu ada istilah pendidikan, dan ada mata pelajaran yang membentuk sikap seseorang, tapi sekarang tidak. Sekarang bentukan itu bisa disatukan dengan mata pelajaran tertentu. Jadi sikap, kalau dulu ada pelajaran yang mengenai kedisiplinan, mengenai kehidupan sehari-hari itu ada, tapi sekarang tidak ada mata pelajaran khusus, tapi mata pelajaran itu diterapkan di setiap mata pelajaran tertentu. Hampir semua mata pelajaran masih ada pelajaran mengenai keterampilan, mengenai sikap, mengenai moral dan sebagainya. Mbak Yus. Kalau untuk menyebarkan mungkin dimulai dari lingkup terkecil kita. Kalau saya, lingkup terkecil saya sebagai seorang ibu tentu saja mengajarkan anak-anak ya. Jadi mereka harus ngerti nih Pancasila sejak dari kecil itu, karena itu dasar negara, mereka harus ngerti. Kemudian juga di sekolah pastinya anak-anak diajarkan untuk mengikuti upacara dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada yang online ya, nggak bisa ketemu, tapi tetap di situ yang penting menanamkan ya dasar-dasar bahwa ini salah satu mencintai atau bentuk dari bela negara. Tapi yang lebih kompleks lagi adalah mengajarkan anak kita bertanggung jawab, mengajarkan anak kita disiplin. Karena dari nilai-nilai seperti itu nantinya ketika dia dewasa, dia besar, nanti bisa memiliki jiwa bela negara dengan kedisiplinan dan tanggung jawabnya. Kalau tantangannya sendiri ya pastinya banyak ya, apalagi dari lingkup terkecil ngajari anak-anak kan susah ya. Tetapi sebisa mungkin ya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Mungkin itu yang bisa kita tularkan atau kita ajarkan ke anak-anak kita. Tantangannya ya karena anak kecil jadi sulit, tapi solusinya ya harus sabar, karena nggak ada pilihan ya. Dalam kita mengajarkan bela negara memang harus ada kesabaran, ketekunan, di situ ada disiplin dan tanggung jawab gitu Mbak Yus. Yang paling baru-baru ini, jadi isu minoritas di negara ini kan lagi berkembang, happening nih. Lagi happening. Jadi kita bisa mengajarkan nih kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, supaya ya nggak apa-apa, emang ada orang yang berbeda dari kita, entah sukunya atau agamanya, tapi itu semua yang membentuk negara Indonesia ini. Jangan dimusuhi, tapi mari kita berangkul bersama ya. Merangkul perbedaan itu supaya kita bisa saling bersatu begitu. Mungkin seperti itu kalau untuk tantangannya baru-baru ini menurut saya. Sesuai dengan tagline-nya atau tagline simbolnya Indonesia tentang Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar sekali. Lalu kalau seperti gimana cara untuk menyebarluaskan bela negara? Menyebarluaskannya. Oke, contohnya mungkin gini, kita mengikuti upacara tadi ya. Kalau sekarang ada upacara online, yang apa-apa kita lakukan. Dan ya mungkin awal-awal terlihat aneh ya, kok upacara di depan bendera, tapi ya itu contoh kita untuk selalu menghidupkan spirit kebangsaan itu dari dalam diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa sekali, terima kasih Mbak Nana. Nah, gimana nih Sobat Latsar CPNS BRIN 2022? Sungguh menarik bukan obrolan kita di podcast Millennial sesi ini? Yuk kita rangkum bersama tentang apa sih bela negara di mata para narasumber dari berbagai profesi tadi. Dari para sumber tadi, kita bisa tahu nih apa sih arti bela negara. Bela negara adalah cara berpikir, sikap, implementasi apa yang telah kita miliki untuk negara yang berdasarkan Undang-Undang 1945 untuk selalu melakukan pembelaan negara, serta penanaman jiwa mencintai NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, maupun semua simbol-simbol yang mencerminkan tentang Indonesia dengan selalu menjaga nama baik dan mencoba memperkenalkan Indonesia di kancah internasional.
di mana saat ini bela negara tidak hanya tentang mengangkat senjata, namun tetap dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut narasumber yang telah kita wawancara tadi, implementasi bela negara dapat dilakukan dengan berbagai hal. 1. Bekerja keras sesuai profesi. 2. Selalu menjaga nama baik bangsa dan negara. 3. Memupuk rasa cinta kepada negara secara terus-menerus. 4. Penerapan Pancasila dan memberikan contoh perilaku Pancasila pada Garuda Muda Indonesia. 5. Memberikan sumbangsih untuk negara. Dan 6. Implementasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu adalah podcast kita sesi ini. Untuk kelanjutannya, kita tunggu pada sesi-sesi podcast milenial berikutnya. Sampai jumpa.